raksasa yang langsung bekerja di balik layar. Dulu kalau ngomongin perdagangan, yang terbayang pasti pasar fisik, tanda tangan di atas kertas atau gudang pelabuhan yang penuh dengan kontainer. Tapi sekarang dunia bisnis sudah bergeser total ke ruang digital yang tanpa batas atau kita bisa sebut borderless. Nah, pergeseran inilah yang melahirkan apa yang kita sebut sebagai hukum perdagangan modern, sebuah kompas legal yang dirancang biar ekonomi digital yang serba cepat ini gak jadi hutan rimba yang liar. Betul banget, dan hukum perdagangan modern ini gak berdiri kosong. Ada 3 pilar yang menopangnya. Pertama, validasi kontrak elektronik. Hukum harus memastikan kalau kesepakatan digital tanda tangan virtual kita itu sah demi hukum. Kedua, pelindungan data dan hak konsumen di era digital. Data pribadi kita adalah aset berharga. Hukum modern wajib melindungi konsumen dari kebocoran data dan penipuan produk. Dan ketiga, hukum persaingan usaha, tujuannya jelas biar raksasa-raksasa digital nggak melakukan monopoli yang bisa membunuh UMKM atau pelaku usaha lokal kita. Semua pilar ini berjalan dengan asa efisiensi, transparansi, dan keamanan berinteraksi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, gimana sih pemerintah mengatur dinamika ini? Kita punya 2 jangkar hukum yang super penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ini adalah payung hukum makro yang menjaga agar perdagangan nasional kita tetap adil, stabil, dan mampu bersaing di kancah internasional. Tapi karena perkembangan teknologi melesat cepat, pemerintah memperkuatnya dengan menstabilkan peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik. PP ini secara detail mengatur izin usaha toko online, kewajiban platform e-commerce, hingga mekanisme penyelesaian sengketa kalau konsumen merasa dirugikan. Jadi, negara memastikan kita semua terlindungi saat belanja online. Tapi urusannya gak berhenti di dalam negeri saja. Gimana kalau kita belinya dari pelapak di Amerika, Korea, ataupun Cina? Di sini, hukum perdagangan modern bersentuhan dengan ranah internasional. Secara global, ada WTO, World Trade Organization, yang menyusun standar agar perdagangan antar negara tidak berat sebelah. Masalah terbesar di era modern ini adalah yurisdiksi. Kalau terjadi fraud atau penipuan lintas batas, hukum negara mana yang harus dipakai? Hukum negara si penjual atau hukum negara kita sebagai pembeli? Disinilah pentingnya hukum internasional untuk menyelaraskan aturan lewat perjanjian dagang, bilateral maupun multilateral. Kedepan, tantangan hukum perdagangan bakal jauh lebih seru lagi. Kita cuma ngomongin aplikasi belanja, tapi udah masuk ke era blockchain, smart contracts yang bisa mengeksekusi perjanjian otomatis, seperti peran AI dalam analisis pasar, kejahatan, siber juga makin canggih, makanya hukum modern dituntut untuk nggak boleh kaku. Hukum harus fleksibel dan adaptif. Mengikuti kecepatan inovasi teknologi itu sendiri, kesimpulannya, hukum perdagangan modern bukan cuma soal tumpukan pasal kaku di lemari perpustakaan, tapi ia adalah kode-kode perlindungan yang